Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami dengan tajuk Proyek Desain Pemilu tahun 2024. Bab 1 yaitu perencanaan proyek. Untuk bab satu perencanaan proyek ini dikerjakan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Ridwan Rivaldi. Pada bab satu di awal itu ada WBS. Yang pertama ada bab utama yaitu perencanaan dan produk dan finishing. Dan ada sub-sub bagiannya yaitu ada identifikasi kebutuhan klien, riset kebutuhan desain, bentuk konsep desain, implementasi desain, proses perencanaan desain, quality control, dokumentasi, penyerahan produk, ada yang terakhir ada transfer digital. Next ada jadwal aktivitas dan durasi. Di sini dari WBF tadi itu mencakup kurang lebih keseluruhan ada 35 minggu dan ada keterangan predecessornya yang nanti itu bisa difungsikan untuk network diagram. Dan untuk bab kedua ada penetapan anggaran. Pada seri pertama ada bill of quantity dari WBS tadi mempunyai beberapa volume yaitu dari sub-sub bagiannya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan klien, volumenya 1, research kebutuhan desain 1, kebutuhan konsep desain 3, implementasi desain 1, proses pencetakan desain 2, quality control 1, dokumentasi 1, penyerahan produk 1, dan terakhir desain 2. Ini ada analisa harga yaitu satuan merupakan proses penentuan harga satuan untuk berbagai pekerjaan atau makanan yang diperlukan. Di proyek kami yaitu ada tenaga kerja dan komponennya ada desain print yang memiliki harga satuan 50.000 dan bahan utama untuk percetakan yaitu ada baliho, bull, spanduk yang masing-masing memiliki harga kurang lebih 50.000, 40.000 dan 39.000. Dan untuk harga satuan pekerjaan yaitu 5.711.000. Dan ini ada rekapitulasi rencana anggaran biaya dari WBS tadi memiliki harga satuan pokok pekerjaan dimulai dari identifikasi desain klien ada 1.178.000, riset kebutuhan desain ada 3.102.000, pembentukan konsep desain ada 14.900.000, implementasi desain ada 38.290.000, proses pencetakan desain ada 57.117.000, quality control ada 8.800.000, dokumentasi ada 150.000, penyerahan produk ada 22.000, transfer digital ada 495.000. Total PPN sebesar 11%. Next untuk bab 3 yaitu ada penjadwalan proyek. Oke, untuk bab 3 izinkan saya untuk menjelaskan. Saya Andika Kurnia Rahman. Di sini ada analisa produktivitas dengan uraian pekerjaan, ada proses pencetakan, quality control, ada dokumentasi, penyerahan produk, dan transfer desain. Dari proses pencetakan dikerjakan oleh desainer, quality control oleh project manager, dokumentasi oleh seorang accounting, penyerahan produk marketing, transfer desain oleh desainer. Dengan yang pertama, proses pencetakan produktivitasnya 1 dengan pekerja 1, produktivitas untuk quality control 1, untuk dokumentasi 1, penyerahan produk 1, dan transfer desain produktivitasnya 1. Oke, selanjutnya. Untuk di sini durasi pengerjaan dari proyek kami. Pertama ada perencanaan, desain, produk, finishing dari masing-masing ada identifikasi kebutuhan klien, riset kebutuhan desain, pembentukan konsep, implementasi desain, proses pencetakan desain, quality control, dokumentasi, penyerahan produk hingga transfer desain dengan volume identifikasi di perencanaan 1 dokumen, di desain ada konsep desainnya 3 kali, untuk produksi proses pencetakan desain 2 dengan satuannya produk, quality control sekali, dan dokumentasi sekali dengan satuannya gambar berupa gambar, penyerahan produk 1 dengan satuannya berupa produk, dan transfer desain, di mana di sini memiliki durasi dari perencanaan ada 10 total, untuk desain ada 14 total,
produksi di sini total durasi harinya ada 18 hingga finishing ada ya segitu. Oke, selanjutnya di sini ada sequencing. Sequencing itu suatu hubungan antara aktivitas yang memiliki dua jenis, predecessor atau yang mendahului dan successor yang aktivitas berikutnya. Untuk di sini pekerja atau aktivitas pertama identifikasi pertama ya, dan sebelum riset kebutuhan desain ada identifikasi, sebelum dari pembentukan konsep ada riset, implementasi desain, ada pembentukan konsep desain, predecessornya, dan riset kebutuhan desain. Untuk proses pencetakan desain, predecessornya ada implementasi desain, jadi proses pencetakan selesai setelah implementasi desain hingga seterusnya, hingga transfer desain, predecessornya adalah penyerahan produk. Ya, boleh selanjutnya. Ini ada diagram network dari pertama aktivitas yang pertama tadi ada itu di sini bisa dilihat jalur kritis terdapat pada 1.1, 2.1 jalur ke bawah hingga angka tersebut menjadi jalur kritis dengan total durasi 38 hari. Baik, selanjutnya ada di sini jadwal aktivitasnya dari kegiatan identifikasi kebutuhan harian hingga transfer desain yang tadi sesuai jalur kritisnya ada identifikasi, ada pembentukan konsep, implementasi, proses pencetakan, dokumentasi, penyerahan produk, transfer desain itu adalah jalur kritisnya. Dengan detail jadwal aktivitas bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya waktu yang kita planning atau yang kita harapkan dari jalur yang diharapkan hingga variasinya. Waktu yang diharapkan merupakan perkiraan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal yang telah kita analisis berupa risikonya agar mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi durasi tugas atau dan proyek secara keseluruhan. Baik, selanjutnya. Varian di sini akan membahas tentang varian standar deviasi normal. Untuk varian proyek ini dari jalur kritis yang telah kita sebutkan menghasilkan 3,94 untuk variannya. Untuk selanjutnya dari standar deviasi di mana ini mengukur nilai-nilai aktual dari proyek ini bisa berbeda dari perkiraan rata-ratanya. Dengan standar deviasi proyek pembuatan kita ada 1,99. Lalu deviasi normal dalam proyek adalah perbedaan yang bisa terjadi antara apa yang diharapkan dengan yang benar-benar selama proyek dijalankan. Dengan hasil yaitu 1,5105. Oke, selanjutnya. Untuk kesimpulan dan menemukan kurvanya, untuk kesimpulan dan kurva pada tabel Z hasil dari perhitungan karena dari tabel Z hasil perhitungannya mendapat 1,55. Jika merujuk pada tabelnya kita mencari 1 dan 0,5 yaitu ada 0,9345 yang artinya kami memiliki peluang besar 93,45% untuk perusahaan kami dalam kurun waktu 48 hari atau kurang lebih. Oke, bisa selanjutnya. Di sini adalah Gantt chart atau lebih detail mengenai aktivitas kegiatan yang kita alami. Pertama ada identifikasi, setelah identifikasi selesai ada riset kebutuhan desain. Kebutuhan desain bisa sekalian dijalankan dengan pembentukan konsep desain. Setelah ini selesai akan dijalankan implementasinya. Setelah implementasi desain baru akan proses pencetakan desain sekaligus melakukan quality control. Selama quality control selesai akan dilanjutkan proses dokumentasi berupa penyerahan gambar, dan untuk proses selanjutnya penyerahan produk dan transfer desain hingga total 35 hari. Selanjutnya, Ya. untuk selanjutnya beralih
ke bab 4, masuk pada bab 4 yaitu implementasi pada Microsoft Project. Berikutnya, diawali dengan penetapan jadwal, di mana penetapan jadwal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam waktu atau batas waktu yang telah ditentukan. Dapat dilihat dari gambar penjadwalan atau penetapan jadwal dari perencanaan hingga finishing diawali tanggal 23 Oktober tahun 2023 hingga 18 Desember 2023. Selanjutnya adalah sequencing. Next. Pada sequencing ini menetapkan bahwa pekerjaan mana terlebih dahulu yang akan dijalankan dengan beberapa resource, ada desainer hingga fotografer. Selanjutnya, bisa di next. Dapat dilihat dari Gantt dan critical path yang ada di layar. Untuk Gantt kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Diawali dengan aktivitas perencanaan hingga finishing, lalu terdapat juga ada critical path-nya ditandai dengan chart-chart yang berwarna merah. Selanjutnya, untuk kurva S ini dapat diartikan bahwa dimulai dari 0 hingga biaya akhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Itu berarti proyek yang dijalankan sesuai dengan anggarannya. Next. Lalu ada target dan kemajuan proyek. Untuk target dan kemajuan proyek sendiri terdiri dari 3 submenu. Yang pertama ada baseline, target, dan tracking. Untuk baseline sendiri merupakan titik referensi yang dapat dibandingkan dengan kemajuan proyek. Baseline ini menggambarkan gambaran umum tentang bagaimana proyek harus dilanjutkan dan berfungsi sebagai tolak ukur menilai apakah proyek berjalan sesuai rencana atau tidak. Selanjutnya ada target. Boleh next ke target. Target sendiri setelah membuat baseline. Jadi sebelum membuat target itu kita membuat baseline terlebih dahulu. Jadi target ini digunakan untuk memantau kemajuan proyek, menjaga fokus dan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan meningkatkan peluang sukses proyek secara keseluruhan. Lalu ada tracking. Next, tracking dapat digambarkan seperti yang terlihat pada layar. Jika proyek telah selesai atau salah satu kegiatannya sudah selesai, maka akan diberi tanda, yaitu tracking. Selanjutnya adalah laporan proyek. Pada laporan proyek ini terdiri dari beberapa submenu, yaitu cost overview, project overview, critical task, resource overview, cash flow, task cost overview. Yang pertama saya akan bahas yaitu cost overview, di mana dapat dilihat anggaran proyek itu sendiri. Lalu selanjutnya ada project overview. Project overview ini dapat
dikatakan sebuah ulasan yang dihasilkan pada proyek pembuatan desain. Jadi seluruh project itu diulas melalui project overview ini. Lalu di next ada critical task. Pada critical task ini mengacu pada tugas-tugas dalam suatu proyek yang memiliki dampak signifikan. Nah, untuk critical task ini karena proyek sudah selesai, maka tidak ada proyek yang untuk digambar, maksud saya critical task-nya itu menandakan bahwa proyek sudah selesai. Lalu pada resource overview di next. Untuk resource overview sendiri ini merupakan gambaran umum tentang sumber daya pada proyek kami. Lalu ada cash flow, next. Untuk cash flow merupakan aliran masuk dan keluar uang yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Ini mencakup penerimaan dana dari berbagai sumber seperti pendanaan proyek dan lain sebagainya. Bisa dilihat cash overview di bawah. Pada gambar tersebut merupakan gambaran dari cash overview dari proyek kami. Ada task cost overview. Ini merupakan sebuah ringkasan biaya terkait tugas atau aktivitas tertentu yang dilakukan selama implementasi proyek. Dimulai dari perencanaan hingga finishing itu dapat digambarkan dengan baik melalui Microsoft Project. Oke, di sini saya Joni Susanto ingin jelaskan bab 5, yaitu mengenai manajemen risiko. Next. Nah, di sini ada tahapan di mana namanya sistem characterization. Di sini kita dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nama hardware dan juga software. Untuk hardware contohnya seperti laptop, terus keterangannya ada berapa. Kalau software itu seperti sistem operasi dan juga aplikasi editor. Next. Selanjutnya ada threat identification. Di sini menjelaskan ancaman, sumber ancaman, metode ancaman, kemungkinan terjadi, dampak potensial, dan kategori ancaman. Sebagai contoh, untuk ancaman malware, sumber ancamannya dari internet, terus metodenya termasuk fisik, digital, kemungkinannya tinggi, dampaknya itu data kebocoran, kategori ancamannya teknologi. Next. Selanjutnya ada vulnerability identification. Untuk atributnya ada kerentanan, sumber ancaman, dan ancaman. Contohnya kebakaran. Sumbernya itu dari konsleting arus listrik. Terus ancamannya apa? Ancamannya kemungkinan belum adanya alat pemadam api seperti APAR. Kemudian kalau listrik padam, sumber ancamannya KWH yang rendah. Ancamannya pekerjaan terhambat dan tidak sesuai target. Next. Kemudian ada kontrol analisis. Di sini ada listrik, internet, kebakaran, dan sumbernya manusia. Kita ambil contoh listrik. Untuk solusinya kita bisa menambahkan KWH, menyiapkan genset agar tidak menghambat proses produksi. Lanjut. Di sini ada likelihood determination. Ancamannya terdapat ancaman, penyebab ancaman, dan tingkat ancaman. Mulai dari terendah hingga paling tinggi. Kita ambil contoh di sini internet lambat. Penyebabnya masalah terhadap provider, tingkat ancamannya tinggi karena internet yang menjadi sumber utama pembuatan desain. Lanjut. Kemudian ada impact analysis. Terdapat ancaman, nilai dampak, dan dampaknya. Di sini juga sama, kita mulai dari paling rendah hingga paling tinggi dampaknya. Contohnya, listrik dampaknya tinggi karena kinerja listrik yang menghambat akan mempengaruhi kinerja desain juga. Next. Kemudian ada risk determination. Untuk contohnya ada ancaman, penyebab resiko, dampak, peluang dampak, dan kategori. Di sini listrik penyebabnya masalah terhadap provider, dampaknya kinerja menjadi terlambat, peluang terjadinya tinggi,
dampaknya juga sama, kategorinya termasuk 100. Kemudian ada control recommendation. Kita ambil contoh lagi listrik, motivasinya tidak sengaja, tindakan ancamannya mati listrik. Kemudian rekomendasi pengendaliannya menambahkan KWH listrik dari yang sebelumnya, jadi ditingkatkan lagi jumlahnya. Next. Kemudian ada implementasi kategori resiko. Nah, di dalam proyek desain pemilu ini, kami mengidentifikasi beberapa risiko seperti mati listrik, bencana alam, dan juga kerusakan perangkat. Untuk mengatasi hal tersebut, seperti contohnya mati listrik, kami dapat meningkatkan kapasitas KWH listrik. Kemudian untuk kecepatan web ditingkatkan untuk menghindari keterlambatan dalam mengirim data. Next. Kemudian ada bab 4 kesimpulan. Di sini kesimpulan dan sarannya. Jadi proyek desain pemilu 2024 ini menunjukkan potensi keberhasilan dalam 48 hari atau bisa juga kurang dengan skor 93,45%. Dengan bantuan Microsoft Project itu efektif untuk melakukan perencanaan, pemantauan real time, dan memungkinkan respon cepat terhadap perubahan. Manajemen risiko berintegrasi mengidentifikasikan hambatan, memungkinkan langkah proaktif, dan juga bisa menjadi langkah sukses bagi proyek manajemen dan dengan penggunaan Microsoft Project ini. Untuk sarannya, melibatkan terus menggunakan alat tersebut, penguatan manajemen risiko, dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.